Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Dwi Kartika Putri, kelas IPS A dengan NIM 208220005. Di sini saya akan menampilkan hasil PowerPoint saya yang berjudul pengelolaan kelas. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Pertama, menurut Ahmad Tembung, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mengembangkan motivasi belajar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Usman, pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, menurut Syaiful Bahri, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menurut Barhanuddin, pengelolaan kelas merupakan proses upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai kemampuannya. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber bahan serta sarana-prasarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, ada beberapa tujuan pengelolaan kelas. Yang pertama, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang kedua, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung proses belajar sesuai dengan lingkungan sosial. Menurut Sudirman, pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan berbagai macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan tersebut memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dan bekerja menemukan pengetahuannya. Selain itu, akan terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, dan perkembangan. Dan yang terakhir, menurut Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa pengelolaan kelas bertujuan supaya setiap anak di kelas dapat bekerja tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu berhubungan dengan emosi, pikiran, dan perilaku. Keanekaragaman karakteristik peserta didik tidak hanya terlihat secara fisikis, tetapi juga dari beragamnya kondisi fisik dan intelektual mereka. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu meliputi suasana belajar, posisi peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan lain sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik di dalam kelas, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi permasalahan. Pengelompokan peserta didik di dalam kelas berdasarkan intelektual akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan kelas. Demikian hasil PowerPoint saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.